Shalom, damai di hati. Jumpa lagi kita saat ini dengan program Kusapa Jemaat Gemi Betania Teling Tingkulu. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan memulaikan, tapi sebelumnya saya akan bacakan susunan kegiatan Kusapa di malam hari ini yang akan disampaikan oleh Jemaat Gemi Betania Teling Tingkulu kolom 13. Doa pembukaan akan disampaikan oleh Encik Mike Mengko Oro. Doa pembacaan Alkitab sekaligus pembacaan Alkitab oleh Ibu Norma Wunder Ndese dan PA oleh Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Kemudian moderator adalah Ibu Caroline Wisan Rundengan sebagai diaken. Kemudian yang terakhir penutup akan disampaikan oleh Ibu Friska Huner Legi. Baiklah, dalam kesempatan saya saat ini saya menyampaikan selamat datang kepada kita semua. Jumpa lagi kita dengan program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Di dalamnya ada penelaan Alkitab. Untuk itu kepada kita semua disampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti acara kegiatan Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan dalam kesempatan saat ini yang akan disampaikan oleh pelayan khusus bersama Jemaat Betania kolom 13. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu doa pembukaan oleh Encik Mike Mengko Oro. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita memulaikan ibadah Kusapa kita di malam hari ini, kita akan buka dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, ada ungkapan syukur yang kami boleh naikkan di malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih banyak Tuhan akan kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami, bahkan di sepanjang siang hari Tuhan. Sehingga sampai malam hari ini Engkau boleh sempatkan kami, Engkau berikan waktu untuk kami semua untuk datang bersekutu di rumah-Mu yang kudus, di mana kami akan beribadah, yaitu ibadah Kusapa. Tuhan, di saat ini juga kami mau berdoa bagi hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini, yaitu kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Kiranya Tuhan mau urapi dia, Tuhan mau pakai dia, agar supaya dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ibadah di malam hari ini kami buka hanya di dalam nama anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita masuk pada pembacaan dan perenungan berita firman Allah. Dipersilakan kepada Ibu Wunder Ndese untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Sebelum kita akan membaca serta mendengarkan akan sabda firman-Mu, marilah kita minta tuntunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik di tengah kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu Tuhan, di malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua, memberkati tempat ini Tuhan. Biarlah tuntunan roh hikmat agar dapat memampukan kami dapat membaca serta memahami akan isi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terambil di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 hingga yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 1 hingga yang ke-11 yang diberi tema Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah
dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sana pembacaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan, diundang puji-pujian dari seluruh jemaat Kolom 13. Ya, demikian puji-pujian yang disampaikan oleh jemaat Kolom 13. Saat ini kita akan masuk pada dalam penelaan Alkitab yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Adri Regar MTH dengan tema Terang Yesus Kristus Menerangi Era Digital, Gejala yang Mengajar dan Mengembalakan. Shalom. Bapak Ibu Pelsus, bahkan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam pembahasan materi dan mari kita mendengarkan dan menyimak bersama pembahasan materi atau bahan khotbah pada malam hari pada saat ini yang akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Adri Regar, Sarjana Teologia. Kepada Bapak dipersilahkan. Selamat malam semua. Baik yang ada di rumah gereja ini maupun yang ada di rumah yang mengikuti channel YouTube Kusapa, kunjungan, sharing dan pengembalaan dari jemaat Gemim Betani Teling Tingkulu. Kita akan masuk pada alasan pemilihan judul. Kata gembala sering dilihat hanya sebagai jabatan gerejawi. Yang berikutnya, sesuai dengan konteks daripada kata gembala itu, maka dapat diartikan sebagai pekerja rendahan ataupun buruh untuk bertanggung jawab terhadap kawanan ternak
yang dipercayakan kepadanya. Gembala adalah penanggung jawab keselamatan dari domba-domba yang ada, soal tumbuh kembangnya, dan secara kuantitas dia akan berkembang banyak, tapi juga mutu dari ternak itu, yaitu kualitasnya. Gembala dalam arti gerejawi adalah seorang pemimpin yang membimbing, mengayomi, serta teladan bagi anggota jemaat untuk menjadi dewasa dan mampu mengembalakan sesamanya. Kita masuk dalam 2A, yaitu soal latar belakang dari kitab 1 Petrus ini. Dia berangkat dari cita-cita seorang raja yang bernama Kaisar Nero untuk menjadikan kota Roma menjadi kota yang megah. Namun hal itu diusulkan, ternyata parlemen tidak menerimanya. Mengingat bangunan-bangunan yang ada dianggap penuh arti dan mengandung sejarah. Jadi dia rencana untuk mukase bongkar dan membaharuinya, membangun yang baru, tidak diizinkan. Kemudian dalam rangka melaksanakan rencananya, dia menggunakan orang lain untuk membakar kota Roma. Dan itu terjadi pada tanggal 19 Juli tahun 64 Masehi. Kebakaran itu berlangsung selama 3 hari. Aku beda dengan Los Angeles kan. Memang angus. Kemudian dalam parlemen juga tuduhan itu ditolak oleh Kaisar Nero yang dianggap sebagai otak pembakaran karena rencananya. Untuk menetralisir keadaan, maka dia berusaha untuk mencari kambing hitam sebagai penyebab kebakaran, dan orang Kristenlah yang menjadi kambing hitam itu, korban dengan peristiwa kebakaran kota Roma. Jadi yang dituduh adalah orang-orang Kristen dengan rekayasa politis yang menganggap bahwa orang Kristen sedang mengkampanyekan Yesus sebagai raja. Jadi mempan itu trik yang diberikan oleh Kaisar Nero. Maka itu disetujui, tetapi ada juga yang namanya parlemen tidak akan ada 100% yang menyetujui. Oleh sebab itu, orang Kristen yang ada dalam parlemen yang percaya tentang Yesus, salah satu contoh yang terdapat di dalam kitab Lukas. Dia adalah Theophilus yang mulia, kan? Pasal 1 kan. Begitu juga dalam Kisah Para Rasul kan. Tulisan-tulisan itu ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus. Kata yang mulia adalah gelar bagi mahkamah keadilan atau dunia peradilan. Mungkin dia yang menginformasikan kepada Petrus. Sehingga untuk mengantisipasi keputusan yang ada, yaitu mau anggaplah menghapus orang Kristen yang ada, maka program itu dibocorkanlah. Dan itu didengar oleh Petrus. Kemudian Petrus mengantisipasi
akan gelombang kejut. Kata gelombang kejut sebenarnya sama dengan kita mengambil batu dan melemparkannya di kolam. Jadi dia mulai merambat sampai kemana atau sampai ke tepi. Artinya dari kekuasaan Romawi yang ada, termasuk sampai di Turki. Jadi gelombang kejut sebagai awal atau wabah penganiayaan. Jadi dari situ. Kemudian bagian B tentang kehidupan Petrus. Petrus awalnya bernama Simeon atau Simon, yang berarti bulu yang bergoyang di saat ada angin. Bahasa angin berarti ada masalah, ada yang menimpa dia, apa semua pergumulan, maka dia akan terombang-ambing. Dan itu juga bisa kita lihat dalam Injil. Ini boleh tak salah langsung bertindak, iman boleh tak goyah. Biar ada Yesus di samping dia nak pusing. Tuh. Kemudian di saat dia bersama dan akan diperhadapkan dengan itu, Yesus solia. Kemudian Yesus ganti dengan kata, engkau bukan lagi Simon tapi Petrus. Di saat tidak bersama Yesus, tampaklah dia sebagai batu karang yang kokoh. Dia adalah orang yang pernah mengalami penyesalan, sakit hati tentang apa yang dia ungkapkan kepada Yesus. Yang pertama di taman Imam Agung atau Imam Besar. Kita tahu bersama itu dari cerita kan. Kita lihat anak sama-sama dengan Yesus. Oh no. Tidak. Iyo ngana pegang dialek dari sana. Oh enggak, kita ingin tahu apa-apa. Jadi 3 kali penyangkalan sebelum ayam berkokok. Tapi juga Petrus pernah ditanyakan tentang kepastian dengan 3 pertanyaan. Masih ingat itu? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Apa jawaban Yesus? Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Maka dia perjuangan penginjilan demikian. Batu karang yang kokoh, yang tidak pernah mengenal rasa takut. Dia juga adalah seorang rasul yang menjadi sumber dari Injil Petrus. Saya mengatakan karena di abad permula Injil Markus sekarang disebut sebagai Injil Petrus. Karena Petruslah yang menjadi sumber cerita Injil Markus. Mengapa? Karena dalam Injil Markus tidak didahului dengan kelahiran Yesus, tetapi langsung pada soal pembaptisan Yesus, karena cuma itu yang dia ada alami. Jadi dia sudah sama-sama dibaptis. Karena dia ada alami, dia bicara soal itu. Bahkan lewat pernyataan yang dia sembunyikan, tapi ditulis oleh orang lain. Maka jadilah, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Kalau begitu, gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Dia pernah melayani di Turki Utara. Dan ke dalam pelayanan itulah kedekatan, bahkan sampai ke kerabat-kerabatnya
dia menulis surat itu, yaitu surat 1 Petrus, untuk mengantisipasi gelombang penganiayaan supaya jemaat dan kerabat-kerabatnya menyiapkan iman atau menyiapkan diri dalam pemahaman beriman yang kokoh kepada Kristus, tetapi juga punya pengharapan tentang masa depan dikala berimankan Yesus. Mau menderita atau apa saja, tetap yakin tidak akan tergoda, tidak akan menjual Yesus, tidak terbawa dengan penderitaan, sehingga dia mendasarkan itu iman dan harap, tapi terwujud dalam kasih. Gitu. Kemudian lewat menulis surat ini, dia juga memberikan gelar kepada jemaat di Roma sebagai Israel. Kamu adalah bangsa imamat yang rajawi, umat kepunyaan Allah. Tuh. Jadi itu khusus sebenarnya untuk Israel. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan teks. Tadi sudah diterangkan, dikatakan bahwa surat ini ditujukan kepada kerabat dan jemaat di Turki. Walaupun ada teolog yang memang meragukan bahwa ini adalah tulisan Petrus. Dong ragu, bukan Rasul Petrus yang menulisnya. Namun pernyataan dari pembacaan kita untuk 1 Petrus ini ditegaskan bahwa pernyataan penderitaan Yesus yang disaksikan langsung oleh Petrus. Jadi dia memang lihat betul-betul, jadi bukan karena mengarang. Bahkan dia sudah dinubuatkan hidup untuk mati. Bayangkan cuy. Sehingga dalam kesaksiannya secara langsung oleh Petrus, dan selama hidupnya dia juga mengalami penderitaan, karena guna apa mau mengabarkan Injil Yesus kalau mau mati. Jadi selama 30 tahun dalam pelayanannya dia terbeban dengan 3 peristiwa. Yaitu tadi soal dia penyangkalan, yang mau menderita demi kebenaran tentang Yesus. Kedua, soal Yesus bilang engkau akan mengalami hal yang demikian. Dan ketiga adalah soal pertanyaan-pertanyaan Yesus. Apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, kemudian ada keputusan Yesus, laksanakan, gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Dan itu dialami oleh Petrus dalam penangkapannya, karena dia termasuk orang yang memang kalau mau pidato, mau menyampaikan firman, tidak ada neko-neko. Jadi dia mengalami hal itu. Sebenarnya mau salib sama seperti Yesus, tetapi dia tidak suka meninggikan diri. Dia minta supaya disalib terbalik. Jadi tabok balik kepala di bawah. Dan di bawahnya juga ada api. Mungkin kita pernah menonton film tentang Petrus. Rasul Petrus itu. Memang itu fakta sejarah. Kemudian dalam tulisannya dia mau menasihati untuk pembacaan kita, semua penatua yang adalah rekan atau teman kerja
untuk mengembalakan kawanan domba Allah, bertanggung jawab dalam pelayanan, untuk pemeliharaan, untuk kedisiplinan, dan juga untuk menjaga keutuhan jemaat. Mengapa itu harus ditekankan? Karena jangan sampai penatua yang ada waktu itu mau cari selamat masing-masing. Jangan cari untung. Karena gembala jangan jual kambing dombanya untuk mendapatkan hasil. Jadi bukan soal ekonomi, tetapi soal jangan cari selamat sendiri. Dengan mengorbankan yang namanya tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Termasuk di situ adalah kaum muda untuk tunduk kepada orang tua. Jangan korbankan orang tua dalam menghadapi penderitaan. Jadi itu. Selanjutnya, gelombang penganiayaan memang harus diterima dengan iman, tapi juga memiliki pengharapan di masa yang akan datang dan merealisasikan itu dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, tetapi juga terwujud dalam mengasihi sesama. Artinya, jangan lagi ada muncul penganiayaan, penangkapan, saling menuduh. Dia tuh pengikut Yesus. Berangkat dari pengalaman yang Petrus alami. Oh ngana dulu, oh ngana ini dari sana, oh ngana dulu dekat sekali tadalia, oh enggak. Jadi jangan saling menjual. Itu kasih itu. Oleh sebab itu diberikanlah tugas kepada gembala supaya laksanakan. Bahwa mau mati silakan, tetapi jangan menyangkal Yesus. Jangan menolak Yesus. Atau silakan jotoran untuk korban, tapi jangan membawa orang lain. Karena ini penangkapan besar-besaran. Karena dianggap sebagai kaum pemberontak. Dan itu diberi gelar kepada Nero dan kawan-kawan bagaikan iblis yang mengaung-ngaung. Mau cari siapa kita mau tangkap. Oleh sebab itu dari sejarah gereja muncullah simbol-simbol untuk beribadah. Ada yang pakai salib serta pedapat tahu. Dorang roba dengan istilah iktus, ikan. Jadi tidak ada menyolok toh. Padahal di situ lokasi tempat peribadatan. Dan apa yang dialami oleh jemaat pada saat itu, yakni penganiayaan melalui penangkapan-penangkapan, orang dijadikan sebagai bahan hiburan, orang diikat di binatang, kemudian diadu dengan binatang sebagai hiburan. Bahkan yang tragis lagi kalau mau bikin pesta, acara di taman DP obor adalah orang. Jadi bungkus denter kau bakar. Jadi penerang dah ke sekeliling begini. Rupa ini lampu ini. Jadi penerang bagi mereka. Bahkan banyak lagi dalam rangka untuk mau membuat umat mau menyangkal Yesus. Banyak cara penganiayaan yang dilaksanakan. Tetapi mereka dituntut untuk tunduk, jadilah. Karena punya mahkota kalau Yesus datang. Jangan memberontak. Jangan melarikan diri. Masih sama tetap mau dapat tangkah. Oleh sebab itu kasih itu perlu
dan memang harus digodok secara khusus oleh gembala. Kaum muda jangan sampai menonjolkan diri, tunduk pada orang tua, karena di saat mau menonjolkan diri, orang tua yang akan jadi korban. Itu. Kemudian dia juga menginginkan supaya menguatkan kawanan domba dengan keteladanan. Itu penatua yang ada. Keteladanan. Karena Petrus juga menunjukkan keteladanan itu. Yakni ditangkap diam karena dia melihat Yesus. Di saat Yesus ditangkap, diadili, dia yang merontak ke orang yang menangkap Yesus. Malah Yesus balas dengan pemulihan. Diarak-arak, dia diam. Bagaikan domba yang siap masuk ke tanpa potong. Dia tidak merontak. Kalau domba boleh aja merontak. Tapi dia diam saja. Itulah yang mau diajak. Supaya tidak ada yang jadi korban lain. Itulah tuh kasih. Selanjutnya diinginkan tadi untuk pemuda tidak meninggikan diri, tetapi memberi diri tanpa pamrih. Dia tampil lewat keteladanan dari penatua-penatua atau pelayan-pelayan yang ada, dengan keteladanan melalui penderitaan Yesus. Dan di saat itu juga bukan soal jabatan serta keuntungan. Walaupun memang setahu DP dampak adalah mati. Jadi jangan so dapat tangkap, jangan mau menjual orang lain. Jangan mau kaitkan dengan orang lain. Tetap ada dalam iman kepada Yesus. Punya pengharapan di masa depan kalau Yesus datang sebagai Gembala Agung. Maka itulah yang kokoh. Menikmati kasih itu lewat kasih sayang Tuhan. Selanjutnya, gelombang penganiayaan itu bagaimana mau dihadapi? Yaitu dihadapi dengan iman, pengharapan, dan kasih sebagai jangkar yang kokoh, dan akan menikmati janji Tuhan, yakni mahkota kemuliaan yang takkan layu. Gelombang penganiayaan dihadapi juga dengan gambaran istri yang patuh kepada suami dan kehidupan yang baik sebagai keluarga. Orang melihat di sini bahwa ada usulan jangan karena lip service. Oh mesti make up, pakai DP apa semua dengan kata-kata manis padahal tidak manis. Saya bilang di pembacaan ini biasa-biasa aja. Karena di saat tampil untuk itu akan mempermanis hubungan suami istri. Tapi bahayanya kalau so tampil dengan glamor-glamor, minta maaf untuk perempuan, so nak jadi palia kali ini tapi istri atau anak so nak kenal, tapi mamaku itu sana. Karena apa? So terlalu banyak DP makeup kang, sudah tampil beda. Tapi bukan soal itu, biasa-biasa tetapi dengan kecantikan dari dalam. Bahayanya kalau sotal begitu gampang tergoda dan digoda. Bahkan akan memunculkan menjual Yesus lewat pengakuan. Bahaya begitu tuh. Tampil. Padahal orang mau tampil sebagai istri untuk mempercantik diri untuk suami kan.
Begitu tuh kan. Minta maaf yang sojandai, ndak tak masuk di situ. Kemudian dalam suasana gelombang penganiayaan yang ada, diingatkan untuk tidak dihadapi dengan ketakutan. Teristimewa takut untuk diperhadapkan dengan penderitaan. Jangan khawatir, mau mati atau mau hidup, nggak usah, itu urusan Tuhan. Dialah pembela. Kemudian sadar, jangan merontak kalau dapat angka. Yang kali kan, semulai menolak, kita nyanda demi selamat, akhirnya akan muncul pada Hakim. Kongsa padang yang ada. Pasti tak cuma orang lain kan, jamaat lain. Kong tidak tertekan dengan adanya penangkapan atau penderitaan yang diperhadapkan. Jangan tertekan. Kau perlu menyanyi, dan itulah resep yang terjadi yang membuat Kaisar Nero sampai jadi gila. Ditampa penampungan bukan menangis dorang, tetapi dorang menyanyi lagu rohani. Nero tuh stres, jadi gila. Kenapa? Dia berpikiran beda dengan orang Kristen berpikiran. Orang Kristen melihat dia bagaikan iblis yang besar, maka harus dijawab dengan puji-pujian. Jadi dia menyanyi. Bayangkan tuh lapangan Stadion Kelabat itu, kong semua ada di situ, semua tuh yang ditangkap, kong menyanyi. Kira-kira nak mau stres tuh setan di situ. Stres, jadi dong menyanyi. Kemudian dalam menghadapi gelombang penganiayaan, saya belum langsung mengatakan bahwa ini peristiwa sudah jadi. Tetapi masih dalam memperingati, mengingatkan bahwa akan ada keputusan dan pelaksanaan itu lewat Kaisar Nero. Jadi berjaga. Yang pertama dijaga adalah iman, tetap kokoh. Pengharapan tetap bagaikan sau atau jangkar yang dilepaskan. Dan realisasi itu adalah kasih. Berjaga-jaga dengan itu. Penganiayaan yang akan terjadi dihadapi juga dengan berserah. Ya, Tuhanlah yang nanti menolong. Orang sebagai rakyat hormati keputusan, tunduk. Jadi kata tunduk tadi, istri, keluarga, anak semua tunduk untuk dapat menanggungnya. Jadi bukan mau bilang berdoa, Tuhan, akhirnya semua bikin budak Tuhan. Tapi Tuhan mau lihat tuh iman itu mesti jelas. Apapun yang mau diperhadapkan, tindak, tunduk dan berserah. Pasti Tuhan akan memberikan orang kemampuan menanggungnya. Karena pengharapan yang kokoh. Selanjutnya, kita masuk pada makna dan implikasi firman. Di kalangan sekarang ada pemahaman. Di saat datang kepada Yesus, semua masalah dan beban selesai. Benar demikian? Saya melihat itu sebagai suatu penyesatan. Faktanya, bahwa di saat kita percaya dan datang kepada Yesus, maka kita siap menghadapi awal masalah. Dan semakin dekat dengan Yesus, masalah semakin memburuk. Itulah mengapa kita dikatakan sebagai pendatang dan orang asing. Bukan karena kita dari Manado mau
pi ke Yerusalem kong kita orang asing, tapi yang dimaksudkan adalah kita yang dulunya disebut sebagai Homo sapien, human, manusia, tetapi di dalam Yesus kita sebagai Homo novus, yaitu manusia baru. Maka manusia baru dengan pandangan bahwa dikala kita dari gelap masuk ke terangnya yang ajaib dan torang tetap ada di bumi. Maka karena torang dari terang ada di gelap, itulah tantangan-tantangan, masalah, pergumulan yang menimpa pikiran, menimpa hubungan kita sebagai suami istri, menimpa gereja. Oleh sebab itu dikala satu gereja itu lari dari torang pe pikiran terang, maka torang marontak. Kenapa so begitu? Baku beda torang dari pikiran gelap mau bicara soal terang. Nanti muncul pada situasi yang lain. Sebagai manusia baru pasti pada kenyataannya akan menderita di daerah baru. Menyesuaikan diri menderita itu. Mau bergaul dengan birman-birman, ada bagaimana akan dibicara. Apalah itu birman-birman yang nyanda rupa torang peontak sebagai manusia terang. Di sebelah panjudi semua, di sebelah mabu-mabu semua, di sebelah baku piara semua. Maka itu tantangan yang mendatangkan penderitaan. Kita akan tersiksa dengan keadaan lingkungan kita. Manusia yang manusia yang tidak hidup dalam Adam, kemudian hidup tanpa Yesus, saya memberikan pemahaman bagaikan hidup di hutan rimba. Apa tak mau bikin jadi menurut diriku, hatiku adalah rajaku. Nak tahu itu dosa atau naik, yang penting memuaskan hatiku. Kita jadi kuat, tak mau bikin habis itu yang lemah. Oleh sebab itu perlulah yang disebut keteladanan yang dicontohkan oleh Yesus, yang dilihat dan dialami oleh Petrus. Dan keteladanan itulah yang diharapkan terhadap para pelayan yang ada. Ini teladan. Kata teladan memang terlalu luas kan. Pertama-tama tentu pendek. Sabar. Biar semenderita. Tapi penatua, tapi pelayan sana memang sabar sekali. Anggota jemaat sebab veto, terlalu banyak kritik-kritik ke sana kemari, mar sabar. Dia tetap melayani. Banyak lagi orang masih contoh untuk bagaimana keteladanan yang diberikan oleh Yesus. Walaupun dunia bilang itu kebodohan, tetapi itulah hikmat tertinggi. Siapa mau mati demi menanggung orang lain. Pembacaan dalam Petrus dia bilang, itu lagu yang terang nyanyikan, apa itu? Bukan dengan barang fana kau membayar diriku, oleh segenap kasih dengan darah yang mahal. Jadi mau tebus, mau bayar orang pedosa, mau ganti, ternyata disitulah keteladanan.
Para pelayan diharuskan untuk menjadi gembala biar mau menderita ataupun jemaat menderita, sehingga mereka boleh bertumbuh dewasa dalam iman, pengharapan dan kasih. Dan lewat bertumbuhnya itu mereka boleh mengembalakan yang lain. Artinya kalau ternak akan saling mengajak. Dalam bahasa ternak, dia yang akan utama, tak semua baku iko. Sana tuh gembala da antar orang. Begitu juga untuk jemaat. Salah satu contoh siapa di kolom ja turut ja baku pagi, Marjo semua ibadah. Tuh. Untuk menciptakan itu. Supaya tuh anggota jemaat lain saling mengajak. Kemudian ada masalah di sebelah, siapa tuh anggota jemaat ya baku tolong selesaikan. Ada tuh. Supaya dia boleh jadi dewasa dan turut serta untuk mendamaikan keluarga. Ada anak muda. Di saat dia sudah digembalakan, dia lihat di petamang bikin sesuatu yang tidak benar, dia tegur. Dia lihat di petamang malas nak cari kerja, dia boleh ajak menjadi kerja jadi kita dan seterusnya. Itu maksud daripada Petrus, tetapi juga di dalam situasi pada saat itu untuk dewasa dalam iman, untuk dewasa dalam pengharapan, tapi juga untuk mempraktekkan kasih Tuhan itu. Itu yang sebenarnya mau dinyatakan. Selanjutnya, jangan menjadi manusia yang tak berpengharapan. Saya memberikan tanda kurung di situ. Yang tidak punya pengharapan, ingin pergi untuk berada bersama Yesus, tetapi ingin tetap tinggal atau di bumi. Boleh dapat mengerti bahasa itu? Mau suka ada di kerajaan sorga bersama Yesus, nih mau kasih tinggal tuh yang lain. Kira-kira DP gambaran apa, Kang? Lot pe istri. Suka mau selamat, marda ingat-ingat tuh lain, jadi ingat. Kemudian yang berikut, ingin bersama dengan Yesus, tetapi bersedia untuk tinggal. Kata bersedia untuk tinggal di bumi. Suka sekali, Tuhan bilang belum saatnya, baking dulu ini. Itu pengalaman siapa? Dari Paulus bahasa. Kita so sampai di garis finish, kalau Tuhan izinkan kita bersedia untuk melanjutkan. Selanjutnya, saudara-saudaraku, penderitaan dihadapi dengan pengharapan yang kokoh dan keselamatan dalam menghadapi penderitaan, yakni berusahalah untuk belajar tunduk kepada Yesus. Orang sudah diselamatkan, tetapi proses selanjutnya apa? Orang mau ada bersama dengan Yesus, dengan singa yang mengaung-ngaung itu. Jadi belajar tunduk, pasrah kepada Yesus. Jangan melawan penderitaan, jalanilah itu seperti yang dilakukan oleh Yesus. Di saat dibawa untuk dianiaya dan menderita, tidak memberontak, tapi menjalaninya walaupun kita mengetahui
apa yang akan terjadi. Ingat, ada mahkota kehidupan yang akan kita miliki di masa depan. Dengan mengasihi Yesus, Dia akan menerima kita apa adanya. Selanjutnya, kita adalah bangsa terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Di sana juga kita dituntut untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah. Selanjutnya kita dipanggil dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib. Maka muncullah kesimpulan. Sama seperti pertanyaan Yesus kepada Petrus. Mengasihi Yesus berarti siap untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Mari kita jadi orang yang mengasihi Yesus. Maka siaplah kita untuk mengembalakan kawanan domba Allah. Di mana kita ada? Di keluarga kita, di pekerjaan kita. Bahkan dalam kesempatan apapun, jadilah gembala karena kita sangat mengasihi Yesus. Amin. Terima kasih. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan oleh Bapak Pendeta Ade Regar MTH, terus terang banyak yang masuk dalam benak, bahkan juga ada yang terlewati mungkin karena tidak bataru kira. Nah, yang mau tanya ini kemungkinan karena tidak ada bataru kira, Pendeta. Tadi dari awal kalimat pembuka, kalau juga tidak salah tangkap, dinyatakan bahwa gembala mempunyai tanggung jawab keselamatan bagi domba-domba. Mohon dikoreksi Pendeta kalau salah mungkin. Nah, yang jadi benak pemikiran saya begini Pendeta. Kalau gembala dalam tingkat berjemaat gereja, dalam hal ini Gemim, adalah pendeta, para pendeta. Dan mungkin kalau lebih kecil lagi ke kolom, adalah pelayan khusus atau penatua. Dan mungkin yang lebih kecil lagi, saya ingin mau cari tahu Pendeta, kami ini sebagai bapak-bapak di keluarga yang sering disebut sebagai imam. Apakah kami juga ini termasuk gembala di tengah keluarga kami Pendeta? Dan bila kami sebagai gembala di tengah keluarga kami, terus terang saya mau hidup yang baru mulai malam ini. Karena ternyata ada tanggung jawab dari seorang gembala, saya sebut karena kami sebagai kepala keluarga, dan akan mempertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta, karena kami ternyata diberikan tugas atau tanggung jawab sebagai gembala. Dan ternyata juga bahwa kami sebagai gembala bertanggung jawab kepada istri kami, kepada anak-anak kami. Kelanjutan pertanyaan begini Pendeta, apa akibat atau dampak bila mana kami sebagai gembala di tengah keluarga kecil kami, terus kami tidak menjalankan dengan benar? Shalom. Terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini. Saya hanya ingin sharing bahwa orang ini pada waktu dipilih untuk menjadi pelayan khusus,
tidak dengan berbagai latar belakang. Jadi ada yang memang karena dia mungkin dalam tanda kutip dia pejabat, atau dalam tanda kutip juga dia orang yang mampu. Sehingga pengetahuan tentang Alkitab atau teologinya itu orang masih sangat minim. Padahal dalam tanggung jawab ini mau dikatakan bahwa orang ini menjadi gembala-gembala. Dalam tanggung jawab orang mau bawa nih menjadi teladan bagi kawanan domba. Sementara orang sendiri dalam pemahaman tentang firman Tuhan masih begitu dangkal untuk mengajarkan. Ini artinya begini, kalau orang mau jadi gembala untuk menuntun itu kawanan domba, tentu saja bukan dalam pengertian bahwa orang akan menuntun di jalan yang benar, menuntun di air yang tenang, kan seperti itu, membuat mereka tenang, mengeluarkan mungkin solusi-solusi dalam segala pergumulan hidup. Tetapi orang sendiri tidak mendalami secara dalam pengetahuan tentang firman Tuhan. Apakah mungkin juga sebenarnya orang tujuan baik, tetapi pengajaran itu salah dalam pemahaman, karena ternyata sedang dilihat-lihat, sedang didengar-dengar tentang bagaimana penyampaian ataupun khotbah-khotbah yang disampaikan, karena kadang-kadang kan bergiliran. Ternyata aduh salah sekali ini, pemahaman ini ternyata melenceng jauh dari apa yang secara teologi, karena memang orang pengertian cuma dikuli-kuli, sehingga ada retret, pelayan khusus, ada juga persiapan seperti saat ini. Serupa di rapat yang kemarin sudah diingatkan bagaimana tanggung jawab kita untuk menghantar. Kita mesti tahu orang mau antar kemana ini. Masa mau antar ke Sario orang memang ada ketuminting, kan salah jalan jadinya. Nah malam hari ini dalam persiapan orang mau bekali diri untuk menjadi gembala bagi kawanan domba. Tetapi so bilang melalui rapat, so bilang melalui khotbah bahwa salah satu hal yang penting adalah orang dalam persiapan, jangan cuma tiba saat tiba akal. Ada MTPJ, ada RHK, kalau kaum ibu ada tuh Upus nih mama. Jadi pada saat semua pergi tangka jatuh dia, kau kurang di nanti di tanpa ibadah baru mulai lagu apa Jokote, mau bikin apa. Jadi kadang-kadang ya enggak sama, ini lagu dengan tema dari itu ya enggak sama. Nah jadi apa tuh orang pelangka saat ini supaya maksudnya mau bawa di jalan yang benar, tetapi orang sendiri ada berdiri di tempat yang tidak benar. Nyandak menjadi teladan. Banyak pelayan khusus seperti itu, nyandak menjadi teladan. Sehingga jangan heran kalau mau pimpin di jemaat, kadang-kadang ada juga jemaat yang so kritis, jemaat yang so tahu menilai bahwa duduk penak, kan begitu ya penak. Tadi malang dah punggu di got, nih hari mau bahut tentang apa saja. Nah jadi apa yang orang mesti lakukan saat ini? Itu saja Pak Pendeta, terima kasih. Kalau seandainya pertanyaan itu pernah muncul pada Yesus, apakah engkau raja orang Yahudi? Apa Yesus bilang? Engkau sendiri yang mengatakannya. Karena memang setahu bahwa kita adalah gembala untuk menuntun tapi keluarga, anak-anak ke masa depan yang cerah. Langsung oh ini tinggal apa metode kita. Maka perlulah kita menderita, mau cari tahu metode-metode yang ada, menderita untuk mendalami Alkitab,
menderita untuk pemenuhan kebutuhan, menderita mau melaksanakan tanggung jawab supaya ini perilaku anak yang berbeda-beda boleh dituntun, dibimbing, diarahkan. Menderita untuk mengangkat kembali, mencari tahu kira-kira talenta-talenta apa yang ada pada anak-anak cucu, supaya mempersiapkan mereka menggunakan talenta. Banyak penderitaan. Memang gembala harus menderita, mengorbankan waktu. Jangan karena so kerja, kurang kerja tuh berbudak petorang toh. Siapkan diri untuk anak-anak. Siapkan diri waktu untuk keluarga. Yang karena sibuk ke sana kemari, anak-anak, istri, orang lain gembalakan. Apa kalau jadi sebegitu? Toh? Jadi masalah sekarang adalah masalah bagaimana mau tampil sebagai gembala yang sebenarnya Petrus bilang bukan soal apa yang dia katakan, tetapi apa yang hasil perenungan dan pengalaman imannya kong dia wujud nyatakan. Seperti tadi, pengalaman awalnya sebagai orang yang kena angin bagoyang menjadi batu karang yang teguh. Kemudian pengalaman dikala ada di suasana penangkapan Yesus, dia emosional, menebas telinga. Pengalaman di saat dia ada di halaman, dia diberitahukan tapi menyangkal. Tapi dia bukan rupa Yudas langsung bunuh diri, tapi dia penyesalan seumur hidup menyangkal Yesus. Hidup untuk mati. 30 tahun pelayanan dia dibayangi dengan itu, ditambah dengan pertanyaan 3 kali dari Yesus untuk mengingatkan penyangkalannya. Apakah engkau mengasihi aku? Jadi kita lihat perbandingan itu. Pengalaman penyangkalan 3 kali dan pertanyaan Yesus 3 kali. Yang sebenarnya adalah mengingatkan penyangkalannya. Sehingga Yesus bilang, kalau begitu laksanakan tugas, gembalakanlah kawanan dombaku. Jadi dari situ, dari pengalaman imannya bersama dengan Yesus, dia jadi kokoh sebagai batu karang yang teguh. Dialah Petrus. Dan dia memang orang kalau bilang benar-benar, maka metode yang nantinya kita gunakan itulah talenta, karunia, dan hikmat. Mintalah semuanya itu dari Tuhan. Tentu saya lebih senang menjadikan Alkitab ini sebagai GPS. Kalau dulu pakai sebutan apa? Kompas Kang. So ada map. Tetapi jangan terlalu percaya ini GPS dengan map diaplikasikan. Tapi percaya yang lebih tegas bahwa orang punya tower salib. DP signal adalah Roh Kudus dan DP sumber. Apa dia bilang DP receiver kan adalah Yesus. Jadi itulah yang saya mau gambarkan. Kemudian sharing yang Diaken kolom 1 sudah nyatakan bahwa perlulah orang mendapatkan metode lewat reference
tapi juga pengalaman-pengalaman orang lain untuk memperlengkapi diri kita, tetapi punya fondasi khusus, berimankan kepada Yesus, tapi juga punya pengharapan ke depan yang direalisasikan dalam keadaan sekarang, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Makasih. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus mengutus dan memakai semua orang percaya sesuai karunia kita masing-masing dan menjadi pemimpin dan gembala. Karena itu hendaklah para gembala menjadi teladan bagi kawanan domba kepunyaan Allah. Terima kasih, dikembalikan kepada MC. Kita akan berdoa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Friska Hunarlegi. Silakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terpuji nama Tuhan karena sungguh besar tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami diberikan waktu dan kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta belajar materi yang telah disampaikan yang terkasih Bapak Pendeta Adri Regar MTH. Berkati Bapak Pendeta dalam setiap tugas dan pelayanan, biarlah lindungan tangan Tuhan yang penuh kasih selalu ada buat keluarga Bapak Pendeta Adri Regar bersama istri, anak-anak, serta keluarga yang ada. Biarlah keluarga Bapak Pendeta selalu ada dalam naungan tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapak, karena kami jemaat Gemim Betania Teling Tinggulu sudah belajar materi Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami menjadi gembala yang baik buat keluarga kami, juga menjadi gembala yang baik buat pelayanan yang Engkau enggankan kepada kami sebagai Pelsus, sebagai Tuhan hamba-Mu. Biarlah kami boleh praktekkan kepada jemaat kami di kolom kami masing-masing. Ya Tuhan, biarlah ibadah materi kami pada hari ini boleh layak di hadapan Tuhan. Dan terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami beri ya Tuhan boleh layak di hadapan Tuhan. Biarlah persembahan berupa materi yang kami beri Tuhan boleh terpakai dalam setiap tugas pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu. Ya Tuhan, terima kasih banyak buat kami jemaat yang hadir di gereja pada saat ini maupun yang sementara menonton Tuhan. Biarlah Engkau menjaga menyertai kami semua jemaat Gemim Betania Teling Tinggulu. Ya Tuhan, perkenanlah kami pada ibadah kami pada hari ini. Berkati juga kami yang bertugas, jemaat Gemim Betania Teling Tinggulu kolom 13. Biarlah pelayanan kami ini boleh layak di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, sertai setiap langkah kehidupan kami dan juga yang ada di rumah Tuhan Engkau berkati setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, demikianlah rangkaian acara kita di saat ini, yaitu program Kusapa, kunjungan sharing dan pengembalaan. Kiranya apa yang sudah kita terima saat ini akan senantiasa memampukan kita sebagai gembala yang baik untuk dapat menerapkan firman Tuhan sepanjang minggu yang akan datang dalam pelayanan gereja Tuhan dan juga di kolom-kolom kita masing-masing. Dan saat ini kita akan akhiri acara Kusapa di saat ini. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Kenny Rondono. Silakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 25, baik yang ada di tempat ini maupun yang sementara mengikuti program live streaming Kusapa Gemim Betania Teling Tingkulu, dan yang kami kasihi, kami sayangi, kami banggakan, yang telah membawa materi pada malam hari ini, kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Adri Regar MTH.
Kami menyampaikan banyak terima kasih Pendeta karena sudah membawakan materi untuk materi pada minggu depan yang akan berjalan. Dengan program Kusapa ini kami yakin dan percaya apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi satu pegangan dalam menyampaikan firman Tuhan di dalam minggu depan yang akan berjalan. Untuk itu menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Adri Regar MTH, juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pelayan khusus baik yang sudah hadir pada malam hari ini maupun juga yang terlibat langsung dalam live streaming YouTube Kusapa Gemi Betania Telintingkulu. Dan sangat berterima kasih kepada pelayan khusus kolom 13 yang sudah menjadi gembala bagi kami anggota jemaat kolom 13 dan sudah menuntun kami bersama-sama setelah ibadah kolom 13 kami diajak dan terajak untuk kiranya dapat mengikuti program Kusapa pada malam hari ini. Terima kasih jemaat kolom 13, yakin dan percaya Tuhan akan membalas dan memperhitungkan apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam.